Rumah keluarga Yudo Prayitno adalah sebuah bangunan cagar budaya yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 11 Gowongan, Jetis, Yogyakarta. Rumah ini diwariskan turun-temurun dari almarhum ayah keluarga Bapak Pitoyo Yudo Prayitno saat beliau masih muda, sedangkan Bapak Pitoyo menempati rumah ini sekitar tahun 2011. Rumah ini awal mulanya dimiliki oleh keluarga Belanda, namun setelah kemerdekaan kepemilikannya beralih kepada Kesultanan Yogyakarta. Kemudian almarhum ayah Bapak Pitoyo membeli rumah tersebut pada tahun 1970-an dari pemerintahan Kesultanan. Setelah dibeli oleh keluarga Yudo Prayitno, rumah ini sempat kosong 3 tahun setelah ayahnya meninggal 15 tahun yang lalu. Meskipun sempat terdampak gempa Jogja pada tahun 2006 dan letusan Gunung Merapi pada tahun 2010, rumah ini tetap kokoh berdiri hingga saat ini. Bangunan ini menggunakan gaya arsitektur Indis, terlihat dari bentuk pintu dan jendela yang relatif tinggi dengan model kupu taro, dengan konsol terbuat dari besi dengan ragam hias floral berwarna hitam. Jendela utama dari rumah ini terbuat dari kayu dengan panel kaca dengan model lengkung dengan pintu utama terbuat dari kayu yang dicat dengan warna putih tulang. Lantai pada rumah ini didominasi oleh material marmer dan tegal kunci dengan motif flora yang antik. Terdapat juga ventilasi loster pada bagian luar bangunan dengan bentuk persegi panjang motif kotak garis-garis pada salah satu sisi bangunannya. Plafon dicat berwarna coklat tua terbuat dari bahan kayu dengan motif kotak, lingkaran, dan garis. Bangunan berarsitektur Indis ini menghadap ke arah selatan, terdiri atas beberapa bangunan dengan total luas kurang lebih 2.200 meter persegi, yang terdiri dari beberapa bangunan di dalamnya. Beberapa di antaranya masih terawat dan aktif, namun beberapa di antaranya pun sudah rusak dan terbengkalai. Bangunan induk di sisi barat, pavilion di sisi timur, dan garasi di bagian belakang. Bangunan ini dibuat dengan bahan dasar batu dan kayu jati, atap bangunan dari genteng tanah liat, pintu dan jendela rangkap berbentuk krepyak. Pada salah satu sisi rumah terdapat sebuah lorong outdoor yang berfungsi untuk memperlancar sirkulasi rumah yang telah ada sejak awal rumah ini berdiri. Terdapat berbagai permasalahan terkait perawatan dan pembiayaan dari rumah tersebut. Salah satunya adalah mahalnya biaya pajak bumi, di mana keluarga ini harus mengeluarkan biaya sekitar 80 juta untuk membayar pajak. Mengingat usia yang sudah tua, merawat rumah tersebut juga bukanlah hal yang mudah. Cat yang mengelupas, beberapa bagian rumah yang roboh karena termakan usia, dan lain sebagainya. Keluarga tersebut hanya dapat melakukan perawatan seadanya pada rumah tersebut dengan cara sering membersihkannya. Pemasukan yang tidak sebanding dengan pengeluaran yang ada menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi oleh keluarga ini dalam mempertahankan bangunan cagar budaya. Lalu, apa yang harus dilakukan? Bangunan ini sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar karena areanya yang luas dan arsitekturnya yang unik. Letaknya yang berada di pusat kota dapat dengan mudah menarik perhatian wisatawan. Pada area bangunan utama berpotensi untuk dijadikan bistro fancy, coffee shop, guest house, dan studio foto bergaya vintage karena keunikan interiornya dapat menarik minat generasi saat ini. Selain itu, terdapat juga bangunan joglo di area depan rumah yang dapat dijadikan kafe dengan berbagai food truck dan angkringan pada area outdoor. Sedangkan pada area indoor yang awalnya terbengkalai, dapat dialihfungsikan sebagai area coworking space, galeri, maupun library. Karena bentuk bangunan yang melorong, area tersebut bagus untuk dijadikan sebuah galeri seni yang dapat dijadikan wadah berkesenian untuk seniman-seniman di Yogyakarta. Gimana setelah melihat rumahnya tadi? Bagus, keren banget. Terawat sangat-sangat Sejarahnya dapat, iya. Bapaknya juga baik banget. Ini kayak punya potensi banget ya sih tempatnya ini. Iya, kita lihat potensi ini bisa jadi kafe. Sana tuh ada joglo guys, sebelah sini. Itu kayak dulu tuh sempat disewain buat nasi uduk Palagan. Selama 3 tahun pandemi itu langsung hilang. Terus Ini sebelah rumahnya sini udah nih, ratusan tahun. udah ratusan tahun. Tapi masih bagus. Dirawat dengan bagus, sumpah.
Terus rumah bapaknya dia di belakang sana tinggalnya, ngerawatnya di sana. Ini bapaknya sebelah sini. Halo bapak.